Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatra Jikarna selaku pembuat video. Saya membuat video ini ditemani dengan teman saya, yaitu Rizky Putra Syahdewa. Di sini saya akan melengkapi tugas UAS dari matkul Sejarah Peradaban Islam yang bertema zaman Nabi Muhammad SAW. Saya mau bertanya, coba ceritakan secara singkat riwayat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW ini lahir di Mekah pada tahun 571 Masehi. Nah, pada tahun 571 Masehi ini tahun ini juga disebut dengan tahun gajah. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW ini terlahir sebagai seorang yatim karena dulu bapaknya meninggal sebelum beliau ini lahir. Nah, kemudian di saat Nabi Muhammad SAW berusia 6 tahun, ibunya pun meninggal. Lalu diasuh oleh kakeknya dan ibu susunya yang bernama Halimah Sa'diyah. Nah, selang 2 tahun setelah meninggal ibunya, atau berarti umur Nabi Muhammad ini 8 tahun, kurang lebih seperti itu. Nah, Nabi Muhammad ini mulai mengembala kambing supaya mengurangi beban pamannya yang saat itu mengasuh beliau. Terus kemudian saat Nabi Muhammad berusia 12 tahun, nah Nabi Muhammad ini melakukan perjalanan ke Syam untuk berdagang. Nah, di sana Nabi Muhammad SAW mulai menjajaki dunia perdagangan. Kemudian Nabi Muhammad juga mengambil barang dari Sayyidah Khadijah. Nah, lalu beliau berdagang di Syam itu ditemani oleh salah satu budak yang dimiliki Sayyidah Khadijah yang bernama Maisarah. Nah, dagangan Nabi Muhammad SAW di Syam itu mendapatkan penjualan yang sangat bagus sehingga mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Nah, lalu saat Nabi Muhammad SAW berusia 17 tahun, Nabi Muhammad melakukan perdagangan ke negara lain, yaitu yang pertama ada Jordania, kemudian ada Irak, Yaman, dan lain-lain. Nah, kemudian Nabi Muhammad pun menikahi Sayyidah Khadijah tadi pada saat berusia 25 tahun. Sedangkan Sayyidah Khadijah itu berusia 40 tahun. Jadi bisa dikatakan bahwa Nabi Muhammad ini lebih muda dari Sayyidah Khadijah tersebut. Nah, mengapa Sayyidah Khadijah itu bisa jatuh cinta kepada Nabi Muhammad? Itu karena kepribadiannya yang baik, maaf secara batin maupun lahir. Setelah menginjak usia pernikahan yang sekitar 25 tahun, Sayyidah Khadijah pun wafat. Nah, pertama kali Nabi Muhammad SAW ini mendapatkan wahyu pada 17 Ramadan atau bertepatan pada 6 Agustus 610 Masehi. Nah, Nabi Muhammad ini pas waktu mendapatkan wahyu itu berusia 40 tahun. Penerimaan wahyu Nabi Muhammad SAW tersebut diberikan secara bertahap, jadi tidak langsung 100%, mungkin tahapannya ya perlahan-perlahan gitu. 2000 years later. Saya mau bertanya, jelaskan secara singkat dakwahnya pada periode Mekah. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Dewa. Objek dakwah Rasulullah SAW pada awal kenabian adalah masyarakat Arab Jahiliyah atau masyarakat yang masih dalam kebodohan, yang dimana para masyarakat Arab ini menyembah berhala yang seharusnya tidak disembah. Nah, Nabi Muhammad SAW berada di Mekah selama 13 tahun, dari tahun 610 Masehi sampai 622 Masehi.
secara berangsur-angsur diturunkan kepada beliau wahyu berupa Al-Quran sebanyak 4.726 ayat yang meliputi 89 surah. Nah, Nabi Muhammad ini mendapatkan banyak tantangan dan rintangan yang hampir membuat Nabi Muhammad ini putus asa. Maka Allah mengisra dan memirajkan beliau pada tahun ke-10 kenabian itu. Setelah peristiwa Isra Miraj, suatu perkembangan besar bagi kemajuan dakwah yang terjadi yaitu dengan datangnya sejumlah penduduk Yastrib untuk berhaji di Mekah yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj. Nah, kemudian ada juga strategi dakwah Rasulullah yang diterapkan pada saat periode di Mekah. Yang pertama itu dakwah secara sembunyi selama 3-4 tahun lah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menyeru untuk agama Islam orang-orang yang berada di lingkungan rumah tangganya sendiri dan kerabat serta sahabat dekatnya. Kemudian yang kedua itu ada dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan ini dimulai sejak tahun keempat dari kenabian, yakni setelah turunnya wahyu yang berisi perintah Allah Subhanahu wa taala agar dakwah itu dilaksanakan secara terang-terangan. Wahyu tersebut berupa ayat Al-Quran surah 26 Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216. Kemudian ada juga isi perjanjian Aqabah pertama. Pertemuan umat Islam Yastrib dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada gelombang ketiga ini terjadi pada tahun ke-13 dari kenabian dan menghasilkan Bai'atul Aqabah. Nah, isinya tersebut merupakan pernyataan umat Islam Yastrib bahwa mereka akan melindungi dan membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, mereka juga memohon kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya agar berhijrah ke Yastrib. Dan selanjutnya saya mau bertanya, jelaskan secara singkat dakwahnya saat periode Madinah. Tadi saya sudah menjelaskan tentang periode yang di Mekah, sekarang periode yang di Madinah. Dalam periode ini, pengembangan Islam lebih ditekankan pada dasar-dasar pendidikan masyarakat Islam dan pendidikan sosial kemasyarakatan. Nah, oleh karena itu, Nabi kemudian meletakkan dasar-dasar masyarakat Islam di Madinah. Yang pertama, Nabi Muhammad ini mendirikan masjid untuk mempersatukan umat Islam dalam suatu majelis. Nah, dan yang kedua, dengan mempersatukan dan mempersaudarakan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Yang ketiga, adanya perjanjian yang saling membantu antara sesama kaum muslim dan bukan kaum muslimin. Yang keempat, meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial. Nah, dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode di Madinah ini berlangsung selama 10 tahun, yakni semenjak tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama hijrah sampai dengan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 13 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Nah, kemudian ada juga strategi-strategi Rasulullah SAW pada periode di Madinah. Yang pertama, berdakwah dimulai dari diri sendiri. Maksudnya, sebelum mengajak orang lain meyakini kebenaran Islam dan mengamalkan ajarannya, maka terlebih dahulu orang yang berdakwah itu harus meyakini kebenaran Islam dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam. Dan yang kedua, ada cara atau metode melaksanakan dakwah sesuai dengan petunjuk Allah dalam surat An-Nahl. Dan yang ketiga, berdasarkan itu, hukumnya bagi Rasulullah SAW dan umatnya sesuai dengan petunjuk Allah dalam surat Al-Imran. Yang keempat, berdasarkan dilandasi dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan untuk memperoleh popularitas dan keuntungan yang bersifat material. Nah, jadi Nabi Muhammad ini melakukan dakwah ini secara ikhlas, baik secara lahir maupun batin kepada Allah Subhanahu wa taala
tidak untuk mendapatkan popularitas, tapi ya itu tadi untuk membuat masyarakat di sekitar itu menganut agama Islam dan mengamalkan ajaran-ajarannya. Kemudian ada juga Nabi Muhammad sebagai risalah langit. Setiap nabi yang diutus kepada umatnya masing-masing tentunya mempunyai misi yang intinya itu sama, mengajak untuk bertauhid, menyembah kepada Allah, serta mematuhi dan menjauhi apa-apa yang sudah ditetapkan. Hal ini juga berlaku kepada Nabi Muhammad SAW yang disuruh untuk memperbaiki akhlak manusia yang hidup pada waktu itu yang sudah terlewat batas, seperti contoh yang menyembah berhala itu tadi, itu kan termasuk bertentangan dengan ajaran agama Islam. Nah, itu juga termasuk itu tadi manusia yang hidupnya lewat batas. Lalu dari kondisi masyarakat yang bernuansa carut marut, Nabi ini ditugaskan untuk memperbaiki kondisi tersebut dengan beberapa cara. Antara lain, yang pertama ada mengajarkan ajaran tauhid kepada kaumnya. Yang kedua, memberikan adanya kabar gembira dari peringatan bagi setiap masyarakat. Yang ketiga, adanya memberikan bimbingan moral terhadap satu sama lain. Kemudian waktu dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Madinah ini juga ada pertentangan antara kaum Yahudi dengan kaum Muslimin. Sikap ingkar janji yang dilakukan kaum Yahudi mulai terlihat ketika terjadinya perang dalam sejarah Islam, yaitu Perang Badar. Nah, dalam perang ini dimenangkan oleh kaum Muslimin. Namun, orang-orang Mekah memerangi Nabi. Setelah itu terjadi Perang Uhud. Seorang munafik yang bersedia mau membantu kaum Muslimin, namun tiba-tiba menggelat dan kembali ke Madinah, yang mengakibatkan kaum Muslimin ini mengalami kekalahan. Nah, jadi ini tadi maksudnya itu kaum Muslimin itu mengalami kekalahan karena adanya orang-orang munafik itu tadi. Nah, dalam situasi krisis ini, orang-orang Yahudi yang dipimpin oleh Ka'ab bin Asad berkhianat. Namun usaha pengepungan tidak berhasil, yang pada akhirnya dihentikan. Nah, sementara itu pengkhianat Yahudi Bani Quraisyah itu dijatuhi hukuman mati. Nah, setelah itu juga ada perjanjian Hudaybiyah. Nah, isi perjanjian Hudaybiyah ini yang pertama ada kaum muslimin belum boleh mengunjungi Ka'bah tahun itu, tetapi ditangguhkan tahun depan. Yang kedua, lama kunjungan dibatasi hanya sampai 3 hari. Dan yang ketiga ada kaum muslimin wajib mengembalikan orang-orang Mekah yang melarikan diri ke Madinah. Namun sebaliknya, pihak Quraisy tidak harus menolak orang-orang Madinah yang kembali ke Mekah. Nah, yang keempat, setelah lama 10 tahun diberlakukan gencatan senjata antara masyarakat Madinah dan Mekah. Yang kelima, tiap kabilah yang ingin masuk ke dalam persekutuan kaum Quraisy atau kaum muslimin bebas melakukan tanpa rintangan. Nah, setelah perjanjian Hudaybiyah itu juga ada Fatu Mekah. Nah, setelah 2 tahun perjanjian Hudaybiyah tadi berlangsung, dakwah Islam sudah menjangkau seluruh jazirah Arab hingga ke pelosok. Hal ini membuat orang-orang kafir memutuskan perjanjian Hudaybiyah. Nah, melihat itu, Nabi kemudian bersama dengan 10 tentara bertolak ke Mekah untuk menghadapi kaum kafir. Dan tanpa perlawanan, berarti pun Nabi dapat menguasai Mekah. Meski begitu, masih ada suku yang menentang, yaitu Bani Saqif dan Bani Hawazin. Melihat kenyataan bahwa kekuasaan Islam dalam mengancam wilayah Romawi, maka Heraklius menyusun pasukan untuk mengantisipasinya. Nah, namun setelah melihat kekuatan pasukan Islam, akhirnya mereka mengundurkan diri. Oke. Kesimpulan dari materi zaman Nabi Muhammad ini tadi, Nabi Muhammad ini sebagai pemimpin agama sekaligus sebagai kepala negara. Nah, maka dapat diambil kesimpulannya bahwa kota Mekah adalah salah satu kota yang penting di negara Arab, baik karena tradisinya maupun karena letaknya strategis,
sebagai kota jalur perdagangan dan juga sebagai tempat berziarah bagi penyembah berhala. Sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab Quraisy telah mengenal agama Samawi yang sudah berkembang baik Nasrani maupun Yahudi yang pada akhirnya diselewengkan. Nabi Muhammad SAW sebelum masa kenabiannya telah memiliki kepribadian yang agung sehingga memungkinkan untuk menerima tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.